Baik teman-teman, kali ini saya melanjutkan ke part 2-nya ya, yaitu DHCP server. Pertama kita masuk dulu ke root ya. Nah, hal yang pertama kita lakukan saat ingin menginstal DHCP yaitu menyiapkan CD terkait. Nah, karena di Debian 8 paket DHCP berada di CD 2 ya. Kita masukkan, kita konekkan dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita scan apakah CD2 sudah terbaca atau belum, kemudian kita enter. Nah, kita tekan enter ya. Nah, di sini sedang melakukan scan. Nah, setelah selesai barulah kita install ya paket DHCP-nya. Nah, di sini paket DHCP-nya bernama isc min dhcp min server. Ketikkan apt min get install isc min dhcp min server, lalu enter. Kita tunggu ya. Nah, sudah. Lalu setelah instalasi kita bisa masuk ke file konfigurasinya. Silakan ketik nano untuk mengedit ya, /etc/dhcp, masuk ke folder dhcp, kemudian kita edit file config bernama dhcp.conf. Kita ke bawah. Nah, di sini ya, kita hilangkan pagarnya dahulu. Itu komentar ya. Jadi untuk mengaktifkannya kita tinggal hilangkan saja. Pertama kita tinggal tambahkan subnet. Nah, subnet di sini adalah network dari alamat jaringan kita. Ya, 192.168.10, kemudian /24 ya, 255.255.250. Jadi kemudian kita setting range-nya berapa. Range di sini adalah IP yang bisa di batas minimal dan maksimal IP yang bisa diberikan oleh server ke klien. Nah, karena DHCP ini kan dia bersifat dinamis, jadi server bisa memberikan klien IP secara acak antara range tersebut ya. Nah, di sini minimalnya 1, maksimalnya adalah 254. Ya, sudah ya. Range-nya nih 110. Kita samakan saja dengan IP servernya supaya tidak bingung. Untuk option routers, nah misalnya jika terhubung dengan routers, nah maka IP-nya akan 11 IP minimalnya ya. Sedangkan ini adalah alamat broadcast dari jaringan kita. Kita konfigurasi di sini ya teman-teman. Sudah, kita simpan. Terus kita menuju ke edit folder etc default dengan file config bernama isc min dhcp min server. Nah, di sini kita select interface. Nah, untuk mengeceknya interface mana yang ingin kita terapkan di DHCP, bisa kita di sini sudah tertera ETH0, jadi itu yang harus kita sertakan di interface-nya. Kita tinggal tambahkan saja. Kita simpan. Kita restart.
Kita tunggu oke. Nah, berikutnya kita akan mengkonfigurasi klien. Nah, hampir sama, kita masuk ke networknya ya. Nah, karena sebelumnya kita terhubung secara statik, jadi kita opt-in dulu ya, supaya otomatis kita masuk ke network ya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal ganti DHCP, init DHCP, sedangkan untuk alamat statisnya kita bisa nonaktifkan ya, karena metode dinamis sudah memberikan IP secara otomatis ke klien. Jadi hubungannya klien server ya, biasanya menggunakan DHCP server. Seperti biasa, kita restart konfigurasi. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, tahap akhirnya kita bisa melakukan ping ya, atau tes konfigurasi apakah mau terhubung. Nah, di klien kita akan mengecek IP otomatisnya berapa yang sudah diberikan dari server ke klien. Di sini tertera 192.168.1.9. Sudah ya. Sedangkan kita ping server ya, kita cek di server apakah IP-nya masih 1.10. Ya, masih ya teman-teman. Nah, sekarang kita ping 1.10 itu. Dan berhasil. Kita ping 192.168.1.9 yang merupakan IP dari klien, IP otomatis yang diberikan dari server ke klien. Nah, sudah ya teman-teman. Di sini konfigurasi DHCP sudah mau berjalan. Lihat saja tanda kedip di bawah ya. Tanda kedip merah di aplikasi VirtualBox-nya di bawah. Terima kasih.